Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk belajar tentang laporan keuangan perusahaan jasa yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 12 SMA. Pada kegiatan pembelajaran kali ini akan dibahas tentang laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan posisi keuangan atau neraca. Baik, kita mulai dari yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja sebuah perusahaan berupa informasi pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan perusahaan selama satu periode akuntansi. Dengan membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah beban, dapat diketahui sebuah perusahaan mengalami laba atau rugi. Komponen-komponen laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Komponen yang pertama adalah pendapatan atau revenue. Terdiri atas pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utama perusahaan. Pendapatan di luar usaha merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha utama, misalnya bunga bank dan dividen. Komponen yang kedua adalah beban atau expense. Beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh hasil ekonomis. Kita lihat bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini diambil dari kertas kerja pada kolom laba rugi. Yang pertama, bentuk single step atau bentuk langsung. Ada nama perusahaan, yaitu perusahaan Mitra Abadi, terus ada judulnya laporan laba rugi, ada waktunya, periode berakhir 31 Desember 2019. Pendapatan jasa di atas, ada pendapatan lain-lain, terus dijumlahkan pendapatan 38.400.000. Terus berikutnya adalah beban usaha, ditulis semuanya mulai dari beban gaji, beban jalanan dinas, beban iklan, beban telepon, beban listrik dan air, beban pelanggan kantor, beban sewa, beban pemusnahan peralatan. Di total jumlah beban usaha 27.550.000. Laba bersih didapatkan dari jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebesar 10.850.000. Bentuk yang kedua adalah bentuk multi step atau bentuk bertahap. Ini judulnya sama, cuma perbedaannya adalah dengan bentuk yang single step adalah di bentuk multi step ini dibedakan antara laba usaha dengan laba di luar usaha. Maksudnya apa? Laba usaha adalah pendapatan usaha dikurangi beban usaha, sedangkan laba di luar usaha adalah pendapatan di luar usaha dikurangi beban di luar usaha. Jadi untuk bentuk multi step ini, pendapatan usaha dan beban usaha dipisahkan dengan pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Seperti kita lihat dalam contoh ini, pendapatan usaha adalah pendapatan jasa 36.900.000, beban usaha ini semuanya ditulis, di total jumlah beban usahanya adalah 27.550.000. Maka laba usahanya merupakan pendapatan usaha dikurangi beban usaha sebesar 9.350.000. Terus pendapatan usahanya dan laba usahanya dipisahkan. Di sini pendapatan dan beban dari usaha hanya ada satu, yaitu pendapatan lain-lain, maka ditulis pendapatan lain 1.500.000. Seandainya ada beban, ya ditulis beban di luar usaha untuk mengurangi dari pendapatan di luar usaha, maka akan menjadi laba di luar usaha. Sehingga laba bersih adalah laba usaha 9.350.000 ditambah pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha atau laba di luar usaha sebesar 1.500.000, sehingga menjadi total laba besar adalah 10.850.000.
Kita lanjutkan, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas atau perubahan modal suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Komponen laporan perubahan ekuitas meliputi modal awal, investasi tambahan, laba atau rugi bersih, breve, dan modal akhir. Bentuk laporan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut. Ini ada perusahaan mitra abadi, ada laporan perubahan ekuitas sebagai judul dan periodenya ditulis untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Yang pertama kali ditulis adalah modal Ranuvi, ini nama pemiliknya. 1 Januari 2019 ini adalah modal awal, atau di sini adalah modal akhir pada periode 31 Desember 2018 sebesar 90 juta. Selanjutnya laba bersih 10.850.000. Ini berasal dari laporan laba rugi. Selanjutnya breve Ranuvi 10 juta. Ini berasal dari kertas kerja. Terjadi penambahan modal atau menambah modal dari laba bersih dikurangi breve Ranuvi 10.850.000 dikurangi 10 juta. Tambahan modalnya adalah 850.000. Sehingga modal akhirnya, modal Ranuvi akhir tanggal 31 Desember 2019 adalah modal awal ditambah tambahan modal 90 juta ditambah 850.000 menjadi 90.850.000. Yang terakhir, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yakni laporan besarnya aset atau harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada akhir periode akuntansi. Bentuk dari laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut. Nama perusahaan di sini adalah perusahaan mitra abadi, judulnya laporan posisi keuangan, tanggal pembuatan biasanya akhir periode, di sini tertulis per 31 Desember 2019. Laporan neraca atau laporan posisi keuangan ini diambil dari kertas kerja di kolom neraca. Aset lancar ditaruh di paling atas. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar muka. Dijumlahkan aset lancarnya 78.050.000. Sedangkan aset tetapnya di bawah aset lancar ada peralatan kantor 40 juta. Terus ada akumulasi penjualan peralatan, ini untuk mengurangi peralatan yang ada. Terus dijumlahkan aset tetapnya 40 juta kurang 500.000 39.500. Terus jumlah asetnya adalah aset lancar ditambah aset tetap 78.050.000 ditambah 39.500.000 menjadi 117.550.000. Sedangkan kolom yang bagian kanan, liabilitas dan ekuitas, diawali dari liabilitas lancar atau utang lancar. Ada utang usaha, ada utang gaji. Jumlah liabilitas lancarnya ditulis 26.700.000. Sekali lagi ini diambil dari kolom neraca. Sedangkan modal Ranuvi 19.850.000 ini diambil dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, jumlah liabilitas dan ekuitas di total 26.700.000 ditambah 90.850.000 menjadi 117.550.000. Angkanya akan sama dengan angka yang di sebelah kiri atau aset. Demikian pembelajaran pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.